Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat mengapa di zaman kita ini begitu banyak muncul aliran-aliran baru dan mereka menyebut diri sebagai orang Kristen. Saudara dan saudari terkasih, zaman kita terus berkembang. Dengan perkembangan zaman ini kita lihat banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Banyak aliran, banyak kelompok bermunculan, bahkan juga di dalam kehidupan beragama. Kita lihat di sana muncul begitu banyak aliran yang menyebut diri sebagai orang-orang Kristen. Saudara dan saudariku terkasih, munculnya aliran-aliran ini dikarenakan tidak ada ajaran yang jelas tentang atau mengenai apa yang mereka pahami. Mereka hanya menyebut diri sebagai orang Kristen, tapi tidak memiliki ajaran yang jelas. Ini kira-kira yang sebagai penyebab terjadinya kelompok-kelompok baru atau aliran-aliran baru, dan mereka menyebut diri atau menamakan diri sebagai orang-orang Kristen. Seandainya ada dasar yang jelas, sebuah ajaran itu jelas bagi mereka, maka tidak akan mungkin terbentuk kelompok-kelompok baru dan mereka menyebut diri sebagai orang-orang Kristen. Saudara dan saudariku terkasih, maka kita lihat ketika kita pergi ke suatu tempat atau pergi kemana-mana, di ruko-ruko, bangunan-bangunan panjang itu, di sana kita akan melihat ada tulisan di depan itu, gereja ini, gereja itu, namanya bermacam-macam dan aneh-aneh semua namanya. Ada yang menyebut diri sebagai gereja Roh Kudus. Emangnya di dalam gereja ini tidak ada Roh Kudus, maka harus menulis di situ atau membuat aliran baru dengan menyebut diri sebagai gereja Roh Kudus. Ada yang mungkin nanti akan membuat diri atau menyebut nama aliran mereka itu gereja eklesia. Padahal eklesia itu dari bahasa Yunani dan Latin yang artinya gereja. Aneh, begitu banyak muncul nama aliran baru yang menyebut diri gereja ini, gereja itu, dan bermacam ragam. Saudara dan saudariku terkasih, ini fenomena yang kita temukan dalam kehidupan kita. Maka kita lihat nanti, tidak percaya, kalau tidak percaya silakan buktikan sendiri bahwa ketika kita kemanapun pergi, di ruko-ruko atau bangunan seperti apa, kita akan temukan di sana ada tulisan di depan itu, gereja ini, gereja itu, bermacam ragam nama-nama aliran baru menyebutkan diri sebagai pengikut Kristus. Saudara dan saudariku terkasih, yang mirisnya adalah mereka kemudian merekrut anggota dengan menggunakan brosur. Ya Tuhan, ini seperti kita mau merekrut anggota untuk perusahaan-perusahaan multilevel. Yesus kok diperkenalkan dengan cara seperti itu? Harus pakai brosur. Saya mengibaratkan ini seperti ketika kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja ke rumah. Di pinggir-pinggir jalan itu banyak berdiri orang-orang yang mempromosikan perusahaan-perusahaan mereka atau produk-produk baru. Misalnya sekarang kita lihat ada produk baru Magicom, maka di sana orang memperkenalkan produk baru ini. Jadi Yesus dibuat seolah-olah seperti produk baru. Maka tidak jarang, tidak heran kita lihat di sana orang akan berkunjung dari rumah ke rumah atau di pinggir jalan atau dimanapun itu membagikan brosur untuk aliran baru yang mereka bentuk ini. Saudara-saudariku terkasih, ini sesuatu yang miris. Kenapa? Karena mereka ini tidak punya ajaran yang jelas. Tidak punya ajaran yang jelas. Maka muncullah aliran-aliran baru memperkenalkan Yesus melalui brosur.
Dan mereka ini seolah-olah seperti kami katakan tadi, mereka memperlakukan Yesus sebagai atau seperti orang memperkenalkan produk-produk baru yang dihasilkan di zaman-zaman kita ini. Saudara dan saudariku terkasih, sekali lagi, ini sebuah fenomena yang miris bagi kita. Kita sebagai orang Kristen, saya selaku orang beriman Katolik yang memiliki ajaran yang sangat jelas bahwa di dalam gereja Katolik itu memiliki satu kesatuan ajaran iman. Melihat fenomena ini sesuatu yang miris bagi kita. Seolah-olah Yesus bisa diperjualbelikan di sana. Saudara dan saudariku terkasih, kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab orang melakukan hal ini. Pertama tadi kami sudah katakan, mereka itu tidak punya dasar ajaran yang jelas. Kalau seandainya punya ajaran yang jelas, sama seperti yang ada di dalam gereja Katolik ini, maka tidak akan mungkin lahir aliran-aliran baru atau kelompok-kelompok baru yang menyebut diri mereka sebagai pengikut Kristus. Kemudian yang kedua, saya juga pernah mendengar, membaca fenomena yang terjadi. Kenapa aliran-aliran baru itu bermunculan? Karena sakit hati dengan pimpinan di anggota atau gereja sebelumnya, atau sakit hati dengan jemaat di gerejanya sebelumnya, di aliran sebelumnya, maka dia pergi atau keluar dari aliran itu dan membentuk gereja yang baru. Saudara-saudariku terkasih, begitu gampangkah membentuk gereja? Emangnya berapa gereja yang didirikan Yesus pada masa itu? Seolah-olah Yesus membiarkan kita membangun begitu banyak aliran-aliran baru. Sakit hati dengan pimpinannya, sakit hati dengan jemaat lain di gerejanya sebelumnya. Akhirnya dia keluar dari persekutuan itu, kemudian mendirikan gereja baru. Saudara dan saudariku terkasih, ini akhirnya sama seperti kehidupan kita di luar. Kita sakit hati dengan seseorang, kemudian kita pergi atau tidak cocok dengan pimpinan sebelumnya, kita pergi mendirikan perusahaan kita yang baru. Seolah-olah demikian. Gereja kok dipermainkan seperti itu. Kemudian hal berikut, ada juga sebagai lahan untuk mencari keuntungan. Ada sebagai lahan untuk mencari keuntungan. Apakah seperti itu kita memperlakukan gereja? Kemudian saudara-saudariku terkasih, alasan berikutnya adalah kenapa orang akhirnya gampang mendirikan aliran-aliran baru? Karena orang bebas menafsirkan kitab suci. Orang bebas menafsirkan kitab suci. Kalau ingin bebas menafsirkan kitab suci, ia lebih bagus menulis saja kitab suci sendiri. Supaya bebas, supaya gampang menerjemahkan atau menafsirkan kitab suci itu. Tulis saja kitab suci sendiri, supaya Anda gampang menafsirkan atau menerjemahkan kitab suci itu sesuai dengan apa yang Anda pahami. Ini kitab suci ini adalah tulisan suci yang diwariskan kepada kita. Orang bebas menerjemahkan, orang bebas menafsirkan. Maka gampang ketika dia memahami sesuatu dari sebuah perikop kitab suci, dia akan dengan gampang pergi untuk mendirikan aliran atau kelompok yang baru. Saya bangga sebagai seorang beriman Katolik bahwa di dalam gereja Katolik, umat beriman Katolik tidak serta-merta menerjemahkan atau menafsirkan kitab suci itu. Maka kita lihat gereja Katolik mulai dari Vatikan sampai ke seluruh dunia tetap memiliki satu ajaran iman. Saudara dan saudariku terkasih, kalau kita bebas masing-masing menerjemahkan kitab suci, sementara kita tidak punya pemahaman yang baik tentang itu, maka wajar lahirlah pemahaman-pemahaman baru. Kitab suci itu harus dipahami sesuai dengan konteks penulisannya atau latar belakang penulisannya. Kita harus pahami ini terlebih dahulu dengan baik. Baru kita bisa sampai kepada pemahaman terhadap perikop ini. Kalau kita tidak punya dasar pemahaman yang jelas tentang itu, maka wajar kita lihat di masa-masa kita ini, orang masing-masing menerjemahkan, menafsirkan kitab suci itu dengan semaunya,
Akhirnya begitu gampang lahirlah aliran-aliran baru yang menyebut diri sebagai orang-orang Kristen. Maka ketika kita bepergian kemanapun, di ruko-ruko atau di bangunan manapun, di sana kita lihat tertulis di atas sana, gereja ini, gereja itu, dan lain sebagainya. Kemudian saudara-saudariku terkasih, sebagai akibat dari hal ini adalah, ini bisa menimbulkan ajaran-ajaran sesat. Ini bisa menimbulkan ajaran sesat. Dan ini sudah banyak yang terjadi. Sudah banyak terjadi. Karena apa? Orang bebas menafsirkan, menerjemahkan untuk memahami kitab suci itu. Maka tadi saya katakan, kalau Anda ingin memahami, menerjemahkan kitab suci sesuai dengan pemahaman Anda sendiri, tanpa ada pedoman yang jelas, maka lebih bagus tulis saja kitab suci sendiri. Sehingga Anda gampang menerjemahkan, memutarbalikkan kitab suci itu sesuai dengan pemahaman Anda sendiri. Ini bisa berakibat pada lahirnya aliran-aliran sesat. Dan ini sudah kita temukan banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudariku terkasih, hal-hal yang saya katakan ini termasuk aliran sesat ini sudah banyak terjadi sekali lagi dalam kehidupan kita. Pernah di awal tahun 2000 muncul satu aliran di Jakarta. Di sana pendeta ini mengajak atau mengajarkan kepada umatnya tentang datangnya hari kiamat. Lalu pendeta ini mengatakan kepada jemaatnya bahwa kiamat akan datang. Dan anehnya pada waktu itu adalah pendeta ini mengatakan bahwa kiamat itu akan sebentar lagi datang. Dan kita buat pengandaian misalnya tahun 2001 dan angka-angka yang lain di dalamnya itu sama angkanya. Artinya angka yang tertulis di dalam itu sama. Contoh, tahun 2001, bulan 1, jam 1, tanggal 1, dan lain sebagainya. Ini pernah terjadi di awal tahun 2000. Kemudian apa yang terjadi pada waktu itu? Seluruh jemaatnya mengikuti apa yang dikatakan oleh pendetanya. Lalu pendetanya mengatakan kepada mereka untuk menjual seluruh harta milik mereka dan juga uang yang ada di rekening ini harus dibagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau datang kiamat maka semuanya selesai. Dan sekali lagi jemaatnya semua ikut apa yang dikatakan oleh pendetanya. Kalau logika berjalan, untuk apa kita berikan harta-harta kita kepada orang lain? Demikian juga uang yang ada di rekening, untuk apa dibagikan kepada orang lain? Toh, kalau datang kiamat, maka seluruh dunia ini akan lenyap. Tapi apa yang terjadi saudara-saudariku terkasih? Jemaatnya seolah-olah terhipnotis dengan kata-kata pendetanya. Maka semua jemaat karena sudah menunggu datang kiamat, mereka berkumpul di gereja. Ketika tiba waktunya, jam yang sudah ditetapkan untuk datangnya kiamat, kiamat tidak datang. Lalu apa kata pendetanya? Baru saja ada SMS dari Tuhan bahwa kiamat diundurkan. Setelah diundurkan saudara-saudari, sudah sampai waktunya, kiamat juga tidak datang. Akhirnya jemaatnya mengamuk, marah-marah, kemudian melaporkan pendetanya itu kepada pihak berwajib. Ini terjadi saudara-saudari. Dan kita lihat hal yang lain, saat-saat ini orang beramai-ramai pergi kemanapun itu, ke rumah-rumah, membagikan brosur kepada orang lain. Dan di rumah saya itu sudah sekian kali orang datang membawa brosur untuk aliran-aliran baru ini. Yang anehnya, dia baru datang ke rumah saya, lalu di rumah saya itu ada patung Bunda Maria dan salib. Ketika dia melihat patung dan salib, dia langsung menghina patung itu dan menghina salib itu. Dan satu hal lagi, ketika dia datang ke rumah, kebetulan saya tidak ada di rumah, hanya ibu yang ada di rumah. Lalu dia katakan, "Ibu, bilang Bapak besok ibu dan Bapak datang ke gereja kami ya. Besok itu akan hadir seorang pemimpin atau pemimpin kami yang datang dari Nigeria," katanya. Inilah pernyataan orang yang mengantar brosur dari aliran ini ke rumah.
Lalu apa jawab ibu kepada orang yang mengantar brosur ini? Oh begitu ya. Jadi baru besok kalian itu datang pemimpin dari Nigeria. Iya bu. Hmm. Kalau begitu kalian itu masih kalah jauh. Kami setiap hari ketika perayaan kami jam 8, setiap hari Minggu, maaf, setiap hari Minggu ketika jam 8 pagi kami hadir di gereja mengikuti perayaan Ekaristi, kami langsung bertemu dengan Yesus. Kalian baru datang dari Nigeria dan itu manusia. Sementara kami setiap hari Minggu jam 8 pagi, kami langsung bertemu dengan Yesus. Jadi kalian masih kalah jauh. Apa yang terjadi selanjutnya saudara-saudari? Mereka tadi yang mengantar brosur itu terdiam dan akhirnya pulang ke rumahnya. Saudara dan saudariku terkasih, hal-hal seperti ini, apalagi kita di kota-kota besar, kita pasti akan mengalami ini. Dan saya sudah biasa melihat fenomena atau pemandangan seperti ini terjadi. Maka saya berpesan kepada kita selaku umat beriman Katolik. Jangan iman kita yang sudah kokoh di dalam diri kita, sudah dibentuk dengan baik di dalam diri kita, jangan kita goyah karena situasi yang ada di sekitar kita. Iman Yesus Kristus yang diwariskan oleh para rasul kepada gereja kita, kita harus pertahankan itu seumur hidup kita. Karena kita lihat iman dalam gereja Katolik itu begitu luar biasa, dan berapa banyak pun umat Katolik di seluruh dunia tetap dalam satu ajaran. Demikianlah saudara-saudariku terkasih sedikit ulasan tentang situasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.